Haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program GPD VMM menyapa kita di hari yang baru ini. Segala puja syukur hanya bagi Tuhan, sumber penolong yang setia bagi setiap kita. Mari tetap terus percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita yang senantiasa menantikan kasih dan setianya dinyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu, pagi hari ini sebelum kita beraktivitas di hari yang baru ini, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memegari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah koi ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini adalah merupakan rangkaian kisah dari kehidupan daripada Raja Hizkia. Dan firman Tuhan mencatat bahwa Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya melalui Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Raja Hizkia, untuk menyampaikan pesan-pesan terakhirnya kepada keluarganya, bahwa ia akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui ayat ini apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Saya mau katakan bahwa Raja Hizkia adalah manusia biasa yang sama dengan kita, dan oleh karena kita adalah manusia biasa yang sama dengan Raja Hizkia, maka tentunya pergumulan yang sama, persoalan hidup yang sama juga boleh menjadi bagian kita dan boleh kita alami di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang menarik dari Raja Hizkia adalah ketika ia mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya terhadapnya, maka ia merespon dengan datang kepada Tuhan melalui doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Jika kita boleh membaca di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, sesaat setelah Raja Hizkia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepadanya, maka ia langsung memalingkan mukanya ke dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon kasih setia Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentunya sebagai orang yang percaya di masa kini, maka tentunya kita juga berharap bahwa ketika kita sedang menghadapi pergumulan, persoalan kehidupan yang ada, maka hendaknya kita merespon segala pergumulan itu dengan kita datang berdoa kepada Tuhan sebagai tindakan pertama yang kita kerjakan sebagai manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan. Karena sesungguhnya dengan keterbatasan kita membutuhkan Tuhan yang tidak pernah terbatas di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kalau kita boleh melihat di dalam ayat yang kelima dan ayatnya yang keenam menjelaskan bagaimana Tuhan boleh menyatakan anugerahnya bagi Raja Hizkia ketika sesaat setelah Raja Hizkia menaikkan doa yang kepada Tuhan. Saya mau katakan bagi setiap kita Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya di dalam doa ada kekuatan. Di dalam doa yang dinaikkan dengan penuh ketulusan hati, maka kita akan boleh melihat mujizat Allah dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti halnya Raja Hizkia, setelah ia menaikkan setiap doanya, maka firman Tuhan mencatat di dalam ayat yang kelima, Nabi Yesaya belum keluar dari pelataran, maka firman Tuhan datang kepadanya untuk disampaikan kembali kepada Raja Hizkia bahwa sesungguhnya Tuhan akan menyembuhkannya dan Tuhan akan memperpanjang hidupnya 15 tahun. Bahkan tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana Allah boleh menyatakan mukjizatnya kepada Raja Hizkia, yaitu ia menjelaskan bahwa kota yang sedang dipimpin oleh Raja Hizkia akan dipagari oleh Tuhan dan akan dijauhkan dari orang-orang yang ingin berlaku jahat terhadapnya, yaitu memagarinya dari tangan Raja
orang Asyur. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sungguh luar biasa mukjizat yang boleh Allah nyatakan di dalam kehidupan Raja Hizkia. Dan mukjizat yang Allah nyatakan itu adalah mukjizat yang tidak pernah terbatas. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa hal yang sama juga boleh kita alami seperti halnya apa yang dialami oleh Raja Hizkia. Ketika kita mau datang kepada Tuhan dengan doa dan permohonan yang disertai dengan ketulusan hati. Saya mau katakan bagi kita sebagai kesimpulan, jika kita merindukan mukjizat Allah dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita, maka mulailah datang kepada Tuhan di dalam doa-doa kita kepadanya. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa, mari tetap terus percaya bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Maka kita akan boleh melihat karya demi karya Allah yang ajaib dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan sesungguhnya doa yang dinaikkan dengan ketulusan hati, kita akan mendapatkan kekuatan dan kita akan mendapatkan mukjizat yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan kita melalui firman Allah pagi hari. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk kebenaran firman pagi hari ini. Mari Allah Roh Kudus Tuhan berikan kami pengertian lebih sehingga kami mampu melakukan dan mengimani firman-Mu itu terjadi dalam hidup kami. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GPD Film Melati Mas. Kiranya kasih dan setia-Mu menyertai dan melingkupi jemaat-Mu sepanjang hari ini. Anugerah-Mu sempurna dalam seluruh keberadaan kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengakhiri renungan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.